Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua pembelajaran daring matematika, kita masih membahas tentang bab peluang dengan materi inti, yaitu aturan pengisian tempat atau yang biasa disebut dengan istilah filling slot. Namun sebelum Ibu jelaskan tentang filling slot, kita bahas dulu tugas minggu lalu. Langsung saja, nomor 1, diketahui ada 4 gamis dan 2 jilbab yang berbeda. Nah, logikanya kita menggunakan gamis dan jilbab secara bersamaan, maka untuk menjawabnya kita gunakan aturan perkalian. 4 dikali 2 sama dengan 8, maka itu jawaban nomor 1. Nomor 2, diketahui 2 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Ini juga sama logikanya, antara sepatu dan kaos kaki kita gunakan bersamaan, maka kita gunakan aturan perkalian untuk menjawabnya. 2 dikali 5 sama dengan 10, itu jawaban nomor 2. Berikutnya nomor 3, Ibu memiliki 2 mangkuk dan 6 piring yang berbeda yang akan digunakan untuk membeli suatu makanan. Karena di sini tidak bisa digunakan secara bersamaan, harus memilih salah satu, maka kita gunakan aturan penjumlahan untuk menjawabnya. Maka tinggal 2 ditambah 6 sama dengan 8 cara, itu jawaban nomor 3. Kemudian nomor 4, terdapat 5 angkutan umum yang berbeda dari Majalengka menuju Cirebon, dan terdapat 3 angkutan umum yang berbeda dari Cirebon menuju Purwokerto. Jika Andi hendak pergi dari Majalengka menuju Purwokerto, banyaknya cara menggunakan kendaraan umum tersebut. Nah, ini karena dilakukan secara bersamaan, kita tinggal gunakan aturan perkalian, yaitu 5 dikali 3 sama dengan ada 15 cara, itu jawaban nomor 4. Untuk nomor 5, diketahui ada 4 album lagu keroncong dan 6 album lagu religi. Nah, secara logika kita tidak bisa memutarnya secara bersamaan, tetapi harus bergantian. Maka di sini kita gunakan aturan penjumlahan untuk menjawabnya, yaitu 4 ditambah 6 sama dengan 10 cara. Untuk nomor 6, diketahui ada 5 mobil dan 6 motor. Sama ya, di sini juga menggunakan mobil dan motor harus bergantian, tidak bisa bersamaan, maka kita gunakan aturan penjumlahan juga, yaitu 5 ditambah 6 sama dengan 11 cara. Dan untuk nomor 7, diketahui di rumah makan terdapat 4 pilihan nasi dan 7 pilihan lauk pauk. Nah, kalau kita makan nasi otomatis bersama-sama dengan lauk pauknya, maka untuk nomor 7 kita gunakan aturan perkalian, yaitu 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, berikutnya ada nomor 8, diketahui Dendi dapat menggunakan sepeda, motor, mobil, beca, atau jalan kaki dari rumahnya menuju SMK PUI Majalengka. Banyaknya cara Dendi yang dapat ditempuh dari rumah ke sekolah. Nah, karena di sini tidak dapat dilakukan atau dapat digunakan semuanya, harus memilih salah satu, maka jawabannya kita gunakan aturan penjumlahan, yaitu ada 5 cara ya, pilih salah satunya. Dan nomor 9, Andi memiliki 4 pulpen dan 2 pensil. Banyaknya cara Andi menggunakannya untuk menulis. Antara pulpen dan pensil kita juga tidak bisa menggunakannya bersamaan, maka jawabannya kita gunakan aturan penjumlahan kembali, yaitu 4 ditambah 2 sama dengan ada 6 cara. Nah, terakhir nomor 10, jika terdapat 3 jalan dari Jakarta menuju Cirebon dan 2 jalan dari Cirebon menuju Surabaya, maka banyaknya jalan yang dapat ditempuh Yona dari Jakarta menuju Surabaya melalui Cirebon adalah, karena ini dapat dilakukan secara bersamaan, kita gunakan aturan perkalian, berarti 3 dikali 2 sama dengan ada 6 cara Yona dari Jakarta menuju Surabaya melalui Cirebon. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk pembahasan tugas minggu lalunya. Selanjutnya Ibu akan jelaskan materi inti, yaitu tentang aturan pengisian tempat atau yang bisa disebut juga dengan filling slot. Konsep dasarnya, jika tempat pertama dapat diisi dengan N1 cara yang berbeda, tempat kedua dengan N2 cara yang berbeda, tempat yang ketiga dengan N3 cara yang berbeda, dan seterusnya tempat ke K dengan NK cara, maka banyaknya cara mengisi K tempat yang tersedia sebanyak N1 dikali N2 dikali N3 dikali seterusnya sampai dikalikan dengan NK cara. Nah, aturan ini disebut sebagai aturan pengisian tempat dan sering disebut sebagai kaidah dasar membilang atau aturan perkalian. Nah, itu untuk konsep dasar dari aturan pengisian tempat atau filling slot. Coba perhatikan, di sini ada beberapa contoh soal. Untuk contoh yang pertama, disediakan himpunan angka 1, 2, 3, dan 4.
Jika akan dibentuk bilangan yang terdiri dari dua angka, berapa banyak bilangan yang terbentuk? A. Boleh ada angka yang diulang. B. Tidak boleh ada angka yang diulang. Nah, kalian harus paham dulu, bilangan yang terdiri dari dua angka itu bilangan apa? Yaitu bilangan puluhan. Contohnya 25, 37 itu kan terdiri dari dua angka, di mana 25 misalkan artinya 20 ditambah 5, 20-nya adalah puluhan dan 5-nya adalah satuan. 37 itu artinya 30, puluhan dan 7-nya adalah satuan. Nah, sekarang kita lihat untuk pembahasan 1A. Angka yang tersedia di soal adalah 1, 2, 3, dan 4. Dengan kata kuncinya angkanya boleh berulang. Ini artinya ketika satu angka telah digunakan di satu tempat, maka angka tersebut dapat digunakan kembali di tempat yang lain. Maka kalau angkanya boleh berulang, banyak angka di satu tempat akan sama banyak dengan tempat yang lain. Kita lihat di sini tadi. Dua angka ya, bilangan yang terdiri dari dua angka, berarti ada tempat puluhan dan tempat satuan. Angka dari 1, 2, 3, dan 4 yang dapat menempati posisi puluhan, keempat angka tersebut dapat mengisi di tempat puluhan. Maka di tempat satuan pun terdapat ada 4 angka juga, karena tadi angkanya boleh berulang. Maka ketika salah satu angka digunakan di tempat puluhan, maka angka tersebut juga dapat digunakan di tempat satuan. Sehingga jawabannya kita tinggal kalikan. 4 dikali 4 sama dengan, ada 16 cara membentuk bilangan yang terdiri dari dua angka. Dari angka-angka 1, 2, 3, dan 4. Sekarang perhatikan pembahasan yang 1B. Angka yang tersedianya tetap 1, 2, 3, dan 4 dengan keyword atau kata kunci tidak boleh berulang. Ini artinya ketika salah satu angka sudah digunakan di salah satu tempat, maka angka tersebut tidak dapat digunakan kembali di tempat yang lain. Nah, kita lihat ada dua tempat, untuk pertama untuk puluhan, yang kedua untuk satuan. Angka yang dapat menempati posisi puluhan bisa keempatnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita misalkan simpan angka 1, maka artinya angka 1 tidak dapat digunakan lagi di tempat satuan. Maka sisanya di tempat satuan tinggal 3 angka, yaitu ada 2, 3, dan 4, karena angka satunya sudah digunakan. Jadi prinsipnya kalau angkanya tidak boleh berulang, maka banyak angka dari satu tempat ke tempat yang lain akan berkurang. Maka jawabannya tinggal 4 dikali 3 sama dengan ada 12 cara membentuk bilangan yang terdiri dari dua angka dan angkanya tidak dapat berulang. Bisa dipahami ya sampai sini? Selanjutnya contoh soal yang kedua. Berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa? Nah, untuk pembahasannya perhatikan. Pertama, kita sediakan 3 kotak yang diminta. Yang pertama untuk posisi ketua, yang kedua untuk sekretaris, dan yang ketiga untuk bendahara. Awalnya ada 8 siswa yang akan mencalonkan diri menjadi ketua. Maka kita tulis ada 8 di posisi ketua. Dari 8 orang terpilih 1 orang menjadi ketua, maka sisanya yang bisa mencalonkan sekretaris ada 7 orang. Misalkan dari 7 orang ini terpilih lagi 1 orang menjadi sekretaris, maka sisanya yang bisa mencalonkan menjadi bendahara ada 6 orang. Maka jawabannya 8 dikali 7 dikali 6, ada 336 cara memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 orang siswa. Selanjutnya contoh soal yang ketiga. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 4 angka dan angkanya berlainan. Tentukan A. Banyak bilangan yang dapat terjadi, B. Banyak bilangan ganjil yang dapat terjadi, C. Banyak bilangan yang kurang dari 4.000 yang dapat terjadi. Nah, kita perlu garis bawahi di sini. Yang pertama akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 4 angka. Berarti nanti bilangan yang terbentuk adalah bilangan ribuan. Berarti nanti akan ada 4 tempat. Yang pertama untuk ribuan, kedua ratusan, ketiga puluhan, dan keempat satuan. Dan angkanya berlainan, itu artinya angkanya tidak boleh berulang. Sekarang perhatikan pembahasan soal nomor 3A.
Di soal angka tersedianya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Dengan keyword angkanya berlainan atau tidak dapat diulangi. Ketika salah satu angka sudah digunakan di salah satu tempat, maka angka tersebut tidak dapat digunakan kembali di tempat yang lain. Atau dengan kata lain, banyak angka dari satu tempat berpindah ke tempat yang lain, banyaknya akan berkurang. Sekarang kita lihat di sini ada 4 tempat. Yang pertama untuk ribuan, kemudian ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk posisi ribuan, dari ketujuh angka yang tersedia, yang bisa menempati posisi ribuan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Berarti semuanya ada 6 angka. Kenapa 0 tidak bisa? Karena tidak ada bilangan ribuan yang diawali dengan angka 0. Misalkan kita simpan 1, maka sisanya di posisi ratusan ada 2, 3, 4, 5, dan 7, dan 0. Karena kalau untuk bilangan ribuan, 0 bisa menempati posisi ratusan. Nah, di sini berarti ada 6 angka lagi yang bisa menempati posisi ratusan. Misalkan kita simpan 3, sehingga sisa angka yang bisa menempati posisi puluhan ada 5 angka, yaitu 0, 2, 4, 5, dan 7. Misalkan di sini kita simpan angka 0, maka sisa angka yang bisa menempati posisi satuan yaitu ada 4 angka, yaitu 2, 4, 5, dan 7. Sehingga jawabannya adalah 6 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 720 bilangan yang dapat terjadi dengan tidak ada angka yang diulang atau dengan angkanya berlainan. Pembahasan nomor 3B. Angka yang tersedianya sama 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Semuanya ada 7 angka. Dengan keywordnya angkanya sama berlainan. Kemudian bilangannya ganjil. Maksud bilangan ganjil di sini artinya yang bisa menempati posisi satuan itu harus bilangan ganjil. Nah, kita lihat di sini. Dari angka yang tersedia, yang termasuk angka ganjil berapa saja? Yaitu ada 1, 3, 5, dan 7. Sehingga ada 4 angka yang bisa menempati posisi satuan. Nah, kita misalkan simpan angka 1. Maka artinya angka 1 tidak dapat digunakan kembali di tempat yang lain. Dari posisi satuan, kita pindah ke posisi ribuan. Nah, yang bisa menempati posisi ribuan itu ada angka 2, 3, 4, 5, dan 7. Ada 5 angka. Kenapa 0 tidak masuk? Karena tadi sudah Ibu jelaskan tidak ada bilangan ribuan yang diawali dengan angka 0. Di sini kita misalkan simpan angka 2. Maka sisanya yang bisa menempati posisi ratusan yaitu 0, 3, 4, 5, dan 7. Ada 5 angka karena kalau di sini 0 bisa menempati posisi ratusan dalam bilangan ribuan. Nah, tambah tadi sisa dari tempat ribuan ada 3, 4, 5, dan 7. Nah, misalkan di sini kita simpan angka 0, maka sisanya yang bisa menempati posisi puluhan tinggal angka 3, 4, 5, dan 7. Maka jawabannya 5 dikali 5 dikali 4 dikali 4 sama dengan 400 bilangan. Selanjutnya pembahasan nomor 3C. Angka tersedianya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Masih ada 7 angka. Dengan keywordnya angkanya berlainan. Kemudian bilangannya harus kurang dari 4000. Sekarang kita perhatikan ada 4 tempat. Yang pertama untuk ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk posisi ribuan terlebih dahulu. Karena bilangannya harus kurang dari 4000, berarti kan maksimalnya itu bilangannya adalah 3999 kan? Berarti yang harus kurang dari 4000 itu. Maka yang bisa menempati posisi ribuan hanya ada 3 angka, yaitu angka 1, 2, dan 3. Nah, kita misalkan simpan angka 2 di sini. Maka berikutnya untuk posisi ratusan, yang bisa menempati posisi ratusan, sisanya angkanya selain angka 2, berarti ada 0, 1, 3, 4, 5, dan 7. Maka ada 6 angka. Misalkan kita simpan angka 5, maka di posisi puluhan, sisanya angkanya selain 5, berarti ada 0, 1, 3, 4, 7, ada 5 angka. Di sini kita misalkan simpan angka 0. Maka terakhir di posisi satuan sisa angkanya ada 1, 3, 4, dan 7, ada 4 angka. Sehingga jawabannya adalah 3 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 360 bilangan yang dapat terjadi dan angkanya berlainan atau tidak berulang. Bisa dipahami ya sampai contoh 3. Dan yang terakhir di sini ada contoh keempat.
Dari angka-angka 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka dan angkanya boleh berulang. Tentukan A. Banyak bilangan genap yang dapat terjadi, B. Banyak bilangan yang habis dibagi 5 yang dapat terjadi. Sekarang kita lihat untuk pembahasan nomor 4A. Angka yang tersedianya yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Semuanya ada 5 angka. Dengan keywordnya, yang pertama angkanya boleh berulang. Ini artinya sudah tadi Ibu jelaskan bahwa ketika ada salah satu angka sudah digunakan di suatu tempat, maka angka tersebut dapat digunakan kembali di tempat yang lain. Kemudian keyword yang kedua, bilangan genap. Sama halnya seperti tadi bilangan ganjil, ini artinya tempat satuan harus diisi oleh angka genap. Atau kalau tadi kan tempat satuannya harus diisi oleh angka ganjil. Karena di soal disebutkan akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka. Bilangan apa itu? Bilangan ratusan. Contoh 120. 120 itu dari 100 ditambah 20 ditambah 0 satuannya. Maka kita harus sediakan 3 tempat. Yang pertama untuk ratusan, kedua puluhan, dan yang ketiga satuan. Nah, kita kerjakan dari tempat satuan terlebih dahulu karena harus diisi oleh bilangan genap. Dari kelima angka yang sudah tersedia, yang termasuk bilangan genap, bilangan berapa saja? Maksudnya angka berapa saja, yaitu angka 2, 4, dan 6. Berarti ada 3 angka yang bisa menempati tempat satuan. Kemudian kita lanjut ke tempat ratusan. Berarti yang bisa menempati posisi ratusan, angka berapa saja? 2, 3, 4, 5, dan 6. Semua angka. Kemudian di tempat puluhan juga sama, ada 5 angka. Karena apa? Karena angkanya boleh berulang. Maka banyak angka di posisi ratusan dan puluhan sama banyak, kecuali di satuan karena harus diisi oleh angka genap saja. Maka jawabannya adalah 5 dikali 5 dikali 3 sama dengan 75 bilangan yang dapat terjadi dan boleh berulang angkanya. Selanjutnya perhatikan pembahasan nomor 4B. Angka yang tersedia 2, 3, 4, 5, dan 6. Semuanya ada 5 angka. Dengan keywordnya angkanya boleh berulang. Yang kedua, bilangan yang habis dibagi 5. Ini artinya bilangan yang habis dibagi 5 itu bahwa tempat satuannya harus diisi oleh angka 0 dan 5. Di sini sudah ada 3 tempat yang tersedia. Yang pertama untuk ratusan, kedua puluhan, dan yang ketiga satuan. Kita kerjakan dari posisi satuan terlebih dahulu. Tadi posisi satuannya harus diisi oleh angka 0 dan 5. Karena kebetulan dari angka yang tersedia tidak ada 0, hanya ada 5 saja, maka kita tuliskan yang bisa menempati posisi satuan hanya ada 1 angka, yaitu angka 5. Berikutnya kita pindah ke posisi ratusan. Yang bisa menempati posisi ratusan, angka berapa saja? Semuanya, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu ada 5 angka. Begitu juga untuk posisi puluhan. Ada 5 angka, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ingat, karena di sini syaratnya angkanya boleh berulang ya. Sehingga jawabannya adalah 5 dikali 5 dikali 1 sama dengan 25 bilangan yang dapat terjadi yang habis dibagi dengan 5 dan angkanya boleh berulang. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, terakhir di sini ada kesimpulan. Ini dapat memudahkan kalian nanti jika mengerjakan soal latihan. Coba perhatikan. Angkanya akan tetap jika di soal dikatakan angkanya boleh berulang. Misalkan di sini ada bilangan yang terdiri dari 3 angka, maka ada 3 tempat, yaitu untuk posisi ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, banyak angka di posisi ratusan akan sama dengan banyak angka di posisi puluhan dan satuan. Kecuali jika ada ketentuan lain, misalkan angkanya harus genap atau ganjil atau misalkan habis dibagi berapa, maka itu banyak angkanya akan berbeda di posisi satuannya saja. Ya, seperti itu. Yang kedua, angkanya akan berkurang jika di soal dikatakan angkanya berlainan, angkanya berbeda, atau angkanya tidak berulang. Berkurang dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalkan di sini di posisi ratusan ada 5 angka banyaknya, akan berkurang 1. Di posisi puluhan ada 4, dan kemudian di posisi satuan ada 3. Nah, sama halnya ditambah lagi jika ada ketentuan yang lain ya, harus tetap diperhatikan. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya sampai sini. Mungkin itu saja yang dapat Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini.
Jika ada yang masih kurang dipahami atau ingin ditanyakan, silakan kalian bisa japri via WhatsApp Ibu. Jangan lupa kerjakan tugas atau kuisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.